Oke, Ya. Assalamualaikum Pak Andi, gimana kabarnya hari ini? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu Indah apa kabar? Gimana? Alhamdulillah Pak. Bapak Alhamdulillah. ada chat saya, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, ada. Jadi selama ini saya merasa ada hal keresahan Bu dalam diri saya, yaitu Hmm, terkait tentang eh, di mana di tempat saya bekerja. oh gitu. Jadi harapan Bapak yang diinginkan nih setelah kita berbincang-bincang ini, harapannya Bapak apa ya Pak ya? Harapannya apa yang menjadi kegelisahan saya dan permasalahan saya bisa Mm-mm. terpecahkan dan bisa terjawab sehingga saya bisa lebih fokus lagi ketika saya eh, menghadapi pembelajaran di tempat saya bekerja. Oke, baik Pak. Jadi gimana Bapak permasalahannya? Tentang apa Pak ya? Baik, jadi ini Bu, saya itu punya permasalahan dengan anak. Saya kan bekerja di sekolah. Nah, alhamdulillah sejauh ini murid di sekolah kami itu ada kurang lebih 1.300. Mm-mm. Nah, dan otomatis gurunya juga banyak Bu, sampai 55. Iya, iya. Di dalam lingkup ruang kantor, saya itu kadang menemukan beberapa hal yang menurut saya ini harus dikonsultasikan, harus Hmm, disampaikan dengan ibu sebagai orang yang bisa memberikan solusi. Jadi begini Bu, saya kadang di sekolah ketika saya kan guru penggerak. mhm. Saya alhamdulillah belajar guru penggerak dan banyak sekali ilmu-ilmu yang bagus. Iya, iya. Saya dengan hal ini terpanggil untuk berbagi dengan teman-teman. Mhm, Saya ingin berbagi dengan teman-teman bahwasanya oh ketika menghadapi murid ini loh harus seperti ini. Sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, mhm. ketika ada permasalahan harus memakai segitiga restitusi. Nah, hanya ketika kita mendekati murid, kita juga harus memakai ya seperti Ki Hajar Dewantara. Nah, dan hal-hal lainnya itu kan bagus, Bu ya. Mhm. Tetapi teman-teman saya itu, beberapa teman saya itu menganggap, ah ini Mmm, guru penggerak, udah pasti katanya banyak hal-hal nanti kerjanya nggak ada. Jadi saya itu di satu sisi sebagai guru saya merasa bertanggung jawab Bu ya, tapi di satu sisi mhm, saya juga harus menjaga supaya teman-teman tuh tidak merasa tersinggung. Yang mhm, kalian ajarkan itu kurang sempurna gitu. Jadi saya tuh merasa ini sebuah permasalahan. Seperti itu Bu. mhm. Saya Oh, juga iya. bingung mau masuknya dari mana ketika saya mau Mmm, mengajarkan ini nanti mereka ah sok pinter katanya. Jadi mhm. itu yang menjadi kegelisahan saya Bu selama ini Mmm, dengan rekan kerja saya. oh, jadi Bapak sampaikan, bahwa ada rasa skeptis dari rekan kerja itu ya, Pak, dengan Bapak. Padahal ilmu di guru penggerak ini banyak yang ingin Bapak bagikan, begitu, Pak, ya? Benar sekali Bu, apalagi dengan Oke. menghadapi senior-senior ini, kami Itu. sudah mengalami ini, kami mengalami itu, tapi ternyata saya memperhatikan mereka belum gitu, masih masih pakai kalau saya bilang paradigma lama gitu, pakai gaya Mhm, lama gitu. mhm. Jadi itu Bu Eee, yang menjadi persoalan dalam apa yang saya hadapi sekarang ini. mhm. Bapak, kira-kira penyebabnya apa ya, Pak? Kenapa kok guru-guru itu merasa skeptis gitu ya, merasa jadi Bapak tuh merasa juga diremehkan gitu ya, Pak, ya? Kira-kira penyebabnya apa tuh, Pak? Kalau dari pengamatan Bapak nih? Kalau menurut pengamatan saya Bu, Mhm, dia berpikir apapun yang mau disampaikan toh kalaupun tidak saya kerjakan juga nggak akan mempengaruh.
ke gaji Mhm. saya katanya. Toh tunjangan saya tetap cair katanya, seperti Iya itu. iya iya. Dan Oh. saya ketika hal tersebut mereka ungkapkan, Mhm. saya pun jadi terdiam. Memang iya sih, akan tetapi sebagai guru tentu kan kita sudah disumpah dan Mhm dituntut mhm. tanggung jawab. Dan itu kan sebuah permasalahan ketika hak murid tidak terpenuhi gitu. Itu Mhm. Bu. Iya, jadi sebenarnya ada tanggung jawab yang lebih besar ya, Pak, ya, Iya, daripada hanya sekedar datang, mengajar, nerima gaji gitu, Pak, ya. betul sekali Bu. Oke. Baik, Bapak, kondisi ideal yang Bapak harapkan nih dari rekan-rekan Bapak itu yang seperti apa nih harusnya nih rekan-rekan gitu? Harusnya karena hal ini baik, hal ini bagus, Mhm. dan imbasnya murid ini terbantu, Mhm. solusi-solusi terurai, terpecahkan, harusnya mereka mau ya, harusnya mereka, "Oh iya ya, saya akan ngikutin, oh ini bagus," gitu. Mhm. Apalagi ada supervisi, ini juga hal-hal yang mereka takutkan. Ini loh sebenarnya kita nggak usah terlalu Mhm. tegang ketika menghadapi, Mhm. ketika mau disupervisi gitu. Nah harapan saya mereka itu mau gitu, mau, karena ini memang dibutuhkan sama, eee, seorang guru gitu, baik di Iya. kantor maupun di dalam kelas. Mhm. Jadi harus bersikap terbuka, ingin tahunya itu harusnya memang besar, Pak, ya? Betul Jadi sekali. iya. Terus, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut? Atau adakah yang sudah pernah Bapak lakukan gitu? Ya, dalam saya pernah kemarin, saya Mhm. juga ada pertama kan guru ini banyak Mhm guru mhm. ini banyak. Nah, pertama saya mulai dari skala yang kecil dulu, Bu, dengan Mhm circle lingkup teman-teman dekat saya mhm. yang bisa saya ajak untuk, berdiskusi, sharing bahwasanya, ketika ini, seperti ini loh penanganannya. Dan yang kedua, ketika mereka kebingungan, saya langsung datang. Pas kebetulan saya lewat Mhm dan saya langsung, "Oh, praktekkan seperti ini cara memperlakukannya." Dan mhm. mereka akhirnya, "Oh iya ya, ternyata tidak tidak harus kita Mmm. menyakiti dengan verbal, teriak kayak Mhm gitu. mhm. Ternyata bisa ya." Akhirnya, teman-teman dekat saya mulai, "Oh ya, ayo kita belajar," katanya. Bahkan hal-hal lainnya seperti di Canva dan hal Mhm lainnya mhm. seperti itu, akhirnya mereka ikut dan sudah 2 3 kali, akhirnya sekarang mereka ada, Mmm, mhm. seperti itu. Oh jadi sudah ke teman dekat dulu, Pak, ya? Gitu Teman ya? dekat dulu. Iya iya, dilakukan. Terus metode yang, berhasil yang Bapak lakukan itu berapa presentasinya, Pak? Presentasinya Kalau masih di kita masuk presentasi itu dari 10 sampai oke, 100 gitu? heeh, di rentang angkanya itu Heeh, antara 70, Bu. 70. Iya, 70, Mhm 75 kalau saya, mhm. menilai seperti itu, Mhm Bu. mhm. Karena saya melihat masih banyak teman-teman lain seperti yang saya bilang, Mmm, banyak gurunya masih belum belum ini, masih responnya tidak antusias gitu. mmm. Jadi nih Pak, tadi kan Bapak sampaikan 70, 75 gitu Pak ya? Heeh. Iya betul, Jadi, untuk nih biar dapat 100% gitu kan ya, tentu kan kita pengennya rekan-rekan ini semuanya sepertilah sesuai dengan harapan Bapak gitu kan, jadi guru yang aktif, iya kreatif, bertanggung jawab penuh, memanusiakan murid, begitu kan Kak ya. Nah, betul. kira-kira rencana Bapak tuh bagaimana nih, rencana ke depannya? Oke, Mhm. jadi saya apalagi ini sudah tahun ajaran baru, saya dengan Iya semangat 45 ya Bu, iya iya. jadi saya sudah menyusun rencana, saya sudah mempunyai planning. Heeh. Pertama saya akan, eee, bergabung, saya ikutkan dengan kepala sekolah Mmm, supaya lebih kuat kebijakannya, sehingga yang tadinya mungkin masih sepertiga perhatiannya sekarang karena ada
perintah juga dari kepala sekolah, jadi akhirnya mereka full 100% mau ikut. Sehingga setelah mereka tertarik, dengan sendirinya mereka juga akan ketika saya menyampaikan hal-hal yang baik, mereka akan meresponnya dengan baik. Yang kedua, saya contohnya kemarin di IHT, saya ikut masuk ke dalam satu untuk memaparkan materi. Dan akhirnya mereka mulai, oh iya, seperti ini ya. Oh bagus itu. Nah itu hal-hal contoh kayak kemarin cara menangani siswa dengan segitiga restitusi, akhirnya mereka menyambut baik seperti itu. Dan juga luar biasa. dengan teman-teman yang lainnya, saya mencoba untuk melakukan webinar, Kombel, kelompok belajar di sekolah saya. Dan saya juga ikut masuk sebagai pemateri di situ. Walaupun tidak lama, Bu. Dan akhirnya alhamdulillah mereka mau gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa Bapak rencananya. Mudah-mudahan nanti dapat terlaksana ya Pak ya. Terus Amin. kira-kira Pak, berapa waktu yang Bapak perlukan nih untuk memulai rencana tersebut? Kapan mulainya, berapa waktu yang diperlukan begitu Pak? Baik, untuk rentang waktu saya menargetkan 3 bulan ke depan, tetapi di tiap bulannya saya evaluasi berapa rank kenaikan progresnya. Seperti itu, Bu. Misalkan di bulan pertama, oh ini di materi ini mereka ketertarikannya bagaimana, terus pengimbasannya itu sudah nampak atau belum. Nah, indikatornya itu ya saya lihat siswanya gitu. Ketika mereka tidak harus dengan emosi penyelesaian masalah, berarti pengimbasannya sudah berhasil dari guru terhadap murid. Nah, tinggal nanti saya juga berkomunikasi lagi dengan teman-teman ya untuk lebih ditingkatkan lagi. Jadi 3 bulan ke depan, tetapi di rank setiap bulannya saya akan pantau dan evaluasi. Iya Pak, luar biasa itu Bapak rencananya. Iya, Bu. Nanti jadi nggak sabar nih karena di sekolah saya pun kadang seperti itu juga Pak ya, ada beberapa rekan. Nah, bisa nih metode dari Pak Andi tadi yang IHT Bapak masuk ke dalam, ikut gitu kan, atau ada kegiatan apa, kemudian Bapak menyampaikannya secara pelan-pelan, menyenangkan, itu luar biasa Pak. Ya. Oke Pak Andi. Nah Pak Andi, kan Bapak sampaikan tadi 3 bulan ya, mungkin butuh dukungan nih. Nah, kira-kira dukungannya dari Bapak membutuhkan dukungan tuh dari siapa Pak ya? Ya, dari kepala sekolah yang jelas dengan rekan-rekan saya di situ memposisikan bukan one man show dalam artian sama-sama belajar sehingga mereka pun tidak merasa digurui karena mereka adalah guru, tapi sharing secara saya kemas cara sharing ringan sehingga mereka tidak merasa berat gitu. Dan dukungannya tentu dari teman-teman rekan sejawat, bahkan termasuk penjaga pun saya akan bantu untuk mendukung mungkin di sarananya supaya teman-teman guru itu nyaman, baik dalam hal konsumsi ataupun mungkin nanti dalam sebuah acara itu saya kasih gift-gift juga biar lebih seru gitu, seperti itu. Wah, luar biasa Pak, betul sekali. Jadi lingkungan sekolah dilibatkan semua gitu Pak ya, kolaborasi Ya, gitu, kolaborasi besar ya. kolaborasi Tapi besar. iya, tapi tujuannya kan positif. Luar biasa Pak Andi. Nanti bisalah Bapak lakukan ya rencana itu, Insya mudah-mudahan Allah. iya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Terus Bapak komitmen yang bagaimana yang nanti Bapak lakukan atas rencana Bapak itu? Saya punya komitmen bahwa saya berdasarkan tanggung jawab, insya Allah saya yakin apa yang akan saya rencanakan itu bisa terwujud. Karena ketika kita punya niat yang baik, Allah akan merespon tentu dengan usaha kita dan sabar. Amin, amin. Oh, baik Pak Andi, bagaimana nih perasaan Pak Andi? Nah, tadi Bapak sudah mendapatkan solusi nih. Ya. Ya kan? Solusi yang luar biasa.
Terus bagaimana perasaan Pak Andi sekarang? Sekarang lebih lega, lebih plong, dan saya merasa apa yang menjadi permasalahan saya sudah terselesaikan seperti itu. Baik Bapak ya. Nah, ditunggu Pak ya nanti progresnya ke depan. Mungkin kita Baik bisa Ibu, berbincang lagi. baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya. Sehat selalu Bu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Andi? Aman? Oke, 15 menit. kita mulai Oke. Mulai ya. pertanyaan. Pak Andi coach. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Andi. Pak Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, baik. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini luar biasa Ibu bisa menghubungi saya. Silakan Bu. Apa Bu? Iya Pak, sebenarnya ada masalah ya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak ya. Jadi nanti agar kedepannya saya mendapatkan solusi yang terbaik gitu Bapak ya dari perbincangan ini gitu Pak. Hai. Oh boleh, dengan senang hati. Kebetulan saya juga sedang kosong dengan waktu sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan nanti dari percakapan kita itu nantinya itu? Ya, saya pengen mendapatkan solusi gitu Pak. Apa yang saya pikirkan sekarang, permasalahan yang mengganjal di hati saya itu bisa terselesaikan lah dengan kita berbincang-bincang ini, begitu Pak Andi kira-kira. Wah. Memangnya apa Ibu? Permasalahan apa Ibu? Ayo silahkan. Apa menjadi permasalahan Ibu, bicara Ibu. Jadi begini Pak, ada salah satu murid saya itu namanya Randy ya. Dia di kelas itu terkenal sebagai anak yang introvert gitu, tertutup. Iya. Punya kepribadian yang sangat tertutup. Jadi dia tidak mudah bergaul dengan kawannya, murung gitu. Dalam belajar pun tidak aktif gitu Pak ya. Baik. Terus jadi rekan-rekan guru, saya pun jadi sering bertanya-tanya gitu kan, ada apa permasalahan Randy ini gitu kan Pak. Karena kan pengennya kan dia tuh bisa bergaul lah dengan kawan-kawannya. Begitu Pak, permasalahan satu anak ini yang teringat terus sampai rumah gitu, ada Masya apa Allah. gitu. Gitu Pak Andi. Baik, tadi Ibu bilang satu siswa yang tertutup dan introvert ya. Iya. Keaktifannya pun kurang ya. Apa Ibu telah mencoba mencari penyebabnya apa gitu? Saya kemarin pernah berdiskusi dengan guru lainnya ya. Katanya sih ada permasalahan keluarga begitu Pak. Jadi ada permasalahan keluarga di dia itu gitu, di Randy. Gitu, Pak. Oh, baik. Lalu kalau dari pengamatan Ibu Indah ya, kira-kira apa permasalahan tersebut? Kemarin saya bertanya dengan siswa. Nah, siswa itu menjawab, dia ada permasalahan keluarga Bu, perceraian. Nah gitu Pak, jadi ada iya, jadi orang tuanya bercerai, mungkin ada beban di hati dia dari perceraian itu gitu, atau kurang kasih sayang, tapi dia tidak bisa menyampaikannya. Jadi di kelas itu cenderung dia jadi sosok yang pendiam, pemurung, begitu Pak. Iya. Terus kalau saya boleh lanjut bertanya, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana nih yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut nanti di sekolah itu, Bu? Saya mengharapkan Randy ini jadi seperti siswa yang lain, seperti murid yang lain, murid yang ceria, berpikiran terbuka gitu, aktif dalam belajar, terus tidak menjadi jiwa yang introvert gitu, Pak. Iya, betul sekali. Karena sejatinya kebahagiaan adalah hak mereka di sekolah ya. Iya, Pak. Baik. Kalau begitu Bu Indah, apa yang bisa dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin yang bisa saya lakukan, dulu pernah ada juga murid saya yang hampir sama lah dengan seperti itu. Terus kemudian saya
melakukan pendekatan secara personal gitu kan. Saya panggil anaknya, kemudian saya ajak berbincang santai, dengan tidak ada orang lain gitu. Jadi Nah, face to face, gitu. iya iya iya. Kemudian saya juga berkonsultasi dengan guru BK pada saat itu, Pak, gitu, Mhm mhm untuk mhm. menyelesaikan masalah anak yang lampau gitu. Jadi Oke. untuk Randy ini mungkin, bisa juga ya gitu. Ya, bisa. Tentu karena Ibu telah mengalami pasti bisa. Heeh, Terus saya lanjut bertanya, mhm. apa ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas untuk menangani murid yang seperti itu? Itu tadi, Pak, ada, Ada ya? beberapa tahun yang lalu ada. Hanya saja, belum maksimal karena dia kan harus keluar gitu kan, kelas 9 gitu kan. Iya iya Tapi, iya. sudah ada progresnya gitu dan Mmm, jadi apa yang saya lakukan itu ya, tadi dengan pendekatan personal, mengajak dia berbincang, iya 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 iya. dengan face to face, kemudian berkonsultasi dengan guru BK, kemudian dengan orang tuanya, begitu, Pak. Oke, tadi Ibu bilang kan ada progres ya. Mhm Kalau saya memakai rank presentase, kira-kira mhm. dari angka skala 1 sampai 10 berapa tingkat keberhasilan menggunakan metode tersebut, Bu? Mungkin 8, 8. Delap 8 ya, itu udah Tapi iya, bagaimana? untuk Randy ini mungkin, bisa 10, Pak, ya. Jadi Bisa maksimal 10? lah mungkin saya Ha harus ya? Itu iya harus iya iya. supaya lebih semangat ya, Heeh, seperti itu ya. iya iya. Baik, kira-kira untuk, Randy ini, Mhm. apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan langkahnya apa, Bu? Langkah-langkahnya Mmm, itu bagaimana? jadi tentu saya akan observasi dulu, Pak, ya. Observasi dulu. Heeh, terus, eee, kemudian pemanggilan secara pribadi, berbincang, Hmm, kemudian saya akan berkonsultasi dengan guru BK, apa yang saya dapat di observasi itu, gitu kan. iya iya Nanti iya. juga saya akan memanggil orang tuanya, gitu. Karena bagaimanapun anak ini kan masih punya orang tua, begitu, Pak, ya. Nah, Betul jadi, sekali. perlulah penanganan ini, tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga biar hasilnya maksimal, kan gitu, Pak, ya. Nah, Setuju setuju sekali. setelah Karena dengan orang tua ya mungkin, selalu memberikan motivasi. Nah itulah, motivasi untuk anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik, begitu, Pak. oke oke oke. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan si Randi ini? Untuk pemanggilan, observasi, pemanggilan Randy, Iya konsultasi, ya, dalam terus? 1 minggu bisa, Pak, tapi untuk penanganan lebih lanjutnya kemungkinan 1 atau 2 bulan gitu, 2 bulan Ya harus 1 jalan. atau 2 bulan ya, karena, selain permasalahan anak yang Randy juga aktivitas yang lainnya juga tentu Ibu tidak akan bisa tinggalkan Iya, ya, sudah jadi tanggung tanggung jawab. jawab Ibu. Baik, untuk ininya 1 minggu ini akan mulai bergerak dan targetnya di 1 bulan ini biar lihat perkembangannya, Bu, ya? Mhm. Iya, betul sekali, Bapak. Jadi akan saya lihat perkembangannya bagaimana kan Iya iya. setelah jalan. Oke. Nah, kapan nih Ibu mau melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, mungkin hari Senin udah bisa, Pak. Hari Karena saya Senin ya? pengen secepatnya gitu. Secepatnya ya, Iya. baik, luar biasa ya. Ini saya sangat salut dengan semangat Ibu ya. Kemudian, komitmen, apa yang Ibu dapat lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik gitu? Apa tuh komitmen dari Ibu? Komitmen untuk secara konsisten, Pak. Konsisten, untuk selalu memotivasi dia, memberikan semangat, terus, kontrol apa yang sudah saya lakukan, langkah-langkah itu harus terus 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 Ya, sampai hasilnya maksimal. Juga oke. tentu saya akan berkomitmen selalu berkolaborasi dengan orang tua, dengan BK, agar Baik, hasilnya dapat optimal gitu, Bapak. baik, baik, baik. Berarti konsistensi yang akan Ibu menjadi acuan supaya, permasalahan ini bisa teratasi, Bu, ya? Mhm.
betul, Pak. Terus dari lain yang kira-kira Ibu butuhkan nih supaya semua berjalan lancar? Dukungan tentu dari lingkungan sekolah ya, Pak, ya. Lingkungan sekolah, Iya, oke. semua Terus? dari murid juga, Ya, dari guru rekan sejawat, guru BK, kepala sekolah. Nah, tentu baik. untuk menyokong permasalahan ini agar cepat teratasi. Oke, termasuk dari teman-temannya si Randy ya, karena Iya, supaya Randy ini tidak dijadikan dalam tanda petik anak tiri ya, karena dia introvert ya, tapi tetap pergaulannya seperti biasa, seperti itu bukan Bu ya? iya, karena Reni ini kan butuh kasih sayang kan, butuh perhatian gitu kan Pak ya. Jadi Betul harus sekali, dari semua sisi dia dapatkan gitu. betul sekali. Karena sejatinya anak ini tidak ada anak yang merasa suntuk kecuali memang dia itu ada hal biasa berangkat dari problematika di dalam keluarga seperti Hmm. itu. Kalau kalau misalnya itu ada hal di rumah, biasanya di sekolah akan tadi itu Gampang. murung atau bahkan hiperaktif dia mencari perhatian Iya. untuk melampiaskan hal-hal tersebut. Baik, semoga dapat terlaksana ya Bu rencana Ibu ini Bu ya. Amin. Semoga saja Luar Pak. biasa. Alhamdulillah. Terus gimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang tentang si Randy ini Bu dan rencana-rencana yang akan dilakukan? Lega sih Pak. Lega ya. Saya merasa iya, merasa lega ternyata bisa mendapatkan solusi gitu. Saya pernah melakukannya dan mungkin bisa lebih baik akan saya terapkan pada Randy ini gitu Pak. Terima kasih ya Pak Andi. Baik. Ada hal lain lagi yang ingin Ibu bicarakan selain Randy? Belum ada Pak. Mungkin Belum nanti ada. kalau ada saya bisa menghubungi Bapak lagi biar kita bisa berbincang lagi. Baik, baik. Saya sangat senang dapat mendengarkan cerita dari Ibu karena itu juga sebagian pengalaman kita karena hal-hal seperti itu tuh memang sering terjadi di dalam eh, situasi mengajar Bu ya. Banyak permasalahan tidak mungkin introvert bahkan ada juga kebalikan dari introvert itu super aktif. Nah, itu juga membuat kita tentu tidak konsentrasi untuk mengajar karena kan teman-temannya kan butuh ilmu juga gitu kan. Iya, Nah, ketika iya. ada yang hiperaktif gitu ya nggak fokus sehingga inti dari pembelajaran tidak tersampaikan, tidak tuntas seperti itu. Ini sangat luar biasa. Saya sangat senang Ibu telah memberikan sebuah apa namanya tuh berbincang dengan Ibu dan harapannya apa yang akan Ibu eh, lakukan itu berjalan dengan lancar Bu ya mudah-mudahan. Baik, Amin, amin. terima kasih Ibu Indah telah menghubungi saya dan saya berharap nanti Bu Indah tetap eh, fokus dan juga semangat tentu dengan memperhatikan kondisi kesehatan mental kita juga Bu ya. Karena pada sejatinya kita sebagai guru harus tetap membawa hal suasana hati yang bahagia supaya aura-aura positif yang akan kita sampaikan ke murid juga insya Allah pasti yang baik karena dengan kondisi hati yang bahagia. Baik, terima kasih Bu Indah atas apa yang Ibu sampaikan kepada saya dan saya ada lagi saya rasa cukup Bu Indah ya. Cukup Nanti Pak kita Andi. oke kalau Terima begitu terima kasih Pak kasih Andi. Bu Indah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak jangan ditutup dulu Pak ya. Tetap direkam. Kita ngisi refleksi ya Pak. 14. Ya 14. Masih direkam kita ini. Masih. Pak diminta Ibu
bergabung jam 14.10. Ini udah jam 14.11. Oke. Oh iya. Pak, kita tutup aja Pak kalau gitu. Tutup atau stop dulu? Stop dulu lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau langsung tutup aja lah ya? Iya, kayaknya kan sudah ya. Oke. Tutup ya? Ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari panggilan, berarti nanti otomatis berhenti rekamannya. Berarti nggak Ya. jadi itu transaksi ya? Betul, Pak. Oh, Ibu. Ini bisa langsung. Ya, Bu. Nanti tetap akan masuk di emailnya Pak Andi. Oh. Iya, apa Bu Indah? Tutup aja. Langsung, ya tutup aja Pak, keluar. Oke. Bismillah, tutup ya Pak.